menunggak SPP atau menunggak pembayaran SPP, akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tunggakannya kira-kira setahun 2 tahun, gede kan biayanya. Apakah siswa ini boleh dikeluarkan atau tidak? Fungsi yayasan tuh Itu harus sendiri. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi sehat, alhamdulillah. Ya Allah. Ente gimana bro? Alhamdulillah sehat pak. Sehat ya? Kayaknya jam berapa nih? Nah, 9 9 ya. seperti biasanya. Agak capek dikit sih. Pelan kayak banyak aktivitas. Tapi demi sohi puasa nih. Asik. Betul. Pemirsa setia, kita bahas lanjutan dari podcast sebelumnya nih bro. Oke. Podcast sebelumnya kan Kita bahas saya apa, sempet tanya ya, bolehkah sih siswa tuh dikeluarkan dari sekolah karena adanya tunggakan SPP? Kayaknya perlu kita bahas nih bro. Kita ulas sedikit ya. Memang jadi salah satu problematika yang ada di Indonesia ketika siswa sekolah swasta menunggak SPP atau menunggak pembayaran SPP, akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ada nggak sih contoh yang kayak gitu? Banyak terjadi. Banyak gitu. Apakah ini diperbolehkan secara hukum positif? Saya yang memandang ini tidak diperbolehkan. Kalau kita bicara soal paradigma pendidikan, kemarin kita udah bahas ya, itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, ada juga di Undang-Undang Sisdiknas, ada juga di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terus juga ini menjadi salah satu paradigma baru yang harus diketahui bersama oleh para wali murid bahwa masyarakat Indonesia, kita sebagai warga negara itu dilindungi oleh undang-undang, oleh Undang-Undang Dasar, oleh konstitusi kita untuk mendapatkan hak pendidikan dasar seperti itu, sehingga para penyelenggara pendidikan tidak boleh serta-merta langsung mengeluarkan wali murid hanya atas dasar menunggak pembayaran SPP. Apa sih dasar hukumnya kita mengatakan secara hukum ini tidak dibenarkan? Pertama, tadi paradigma pendidikan kita video sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa paradigma pendidikan kita itu ada hak-hak yang melindungi warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan. Walaupun kalau kita bicara putusan MK, sekolah dasar itu gratis. Cuman implementasinya sampai saat ini belum ada. Geraknya masih lambat dari pemerintah, seperti itu. Terus yang kedua, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Tadi yang pertama ya. Dan pelayanan pendidikan itu harus diberikan kepada kepada wali murid, kepada peserta didik, seperti itu. Dasar hukumnya apa? Tadi Undang-Undang Dasar pasal 31 soal pendidikan sebagai hak warga negara. Terus di Undang-Undang Sisdiknas, ya kan, itu juga dijelaskan bahwa pendidikan merupakan dasar bagi warga negara, seperti itu. Terus kita bicara yang kedua adalah prinsip non-diskriminasi. Jadi seluruh warga negara harus mendapatkan hak tanpa ada diskriminasi apapun. Misalnya tadi, memang biaya itu menjadi salah satu faktor pendukung perjalannya atau terselenggaranya pendidikan dalam sekolah swasta misalnya. Tapi kita jangan lupa, sekolah swasta juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang ini kadang-kadang diabaikan oleh penyelenggara pendidikan yang hanya melihat dari satu sisi. Walaupun memang bantuannya masih tidak mencukupi. Saya katakan seperti ini. Dana BOS. Ada siswa misalnya A menunggak di satu sekolah. Tunggakannya kira-kira setahun 2 tahun. Gede kan biayanya. Apakah siswa ini boleh dikeluarkan atau tidak? Saya yang berpendapat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pertama, siswa tersebut sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah yang dialokasikan kepada sekolah. Nah, sekolah mengelola dana BOS tersebut, walaupun memang nominalnya tidak mencukupi. Seperti itu. Terus kita bicara yang ketiga, soal paradigma. Soal paradigma yayasan. Paradigma yayasan. Jangan lupa, yayasan ini adalah lembaga sosial. Ini yang harus diinikan. Fungsi utama yayasan itu apa sih? Kemarin kita sempat melakukan webinar tentang yayasan. Itu kita jelaskan terkait yayasan itu mencakup 3 kegiatan. Dalam fungsi sosialnya pertama ada pendidikan formal, non formal, dan lain-lain. Yang kedua ada bidang keagamaan, membangun masjid atau membuat satu kegiatan agama.
Yang ketiga di bidang kemanusiaan. Dalam bidang kemanusiaan ini adalah memberikan bantuan. Bantuannya bisa dalam bantuan sosial, bisa juga bantuannya merupakan memberikan santunan kepada fakir miskin. Kalau kita merujuk pada tujuan utama yayasan, seharusnya siswa-siswa yang menunggak ini kan karena nggak memiliki uang, nggak memiliki biaya. Entah faktornya apa, walaupun nanti memang dalam prakteknya tidak semudah itu. Kita harus mendetailkan satu persatu tuh. Misalnya apakah memang wali murid ini layak untuk dibantu, misalnya apakah memang wali murid ini tidak mau membayar karena alasan tertentu, seperti itu. Tapi kita kembali kepada tujuan yayasan itu sendiri, bahwa yayasan itu secara fungsi sosial, dia harus memberikan bantuan, bukan hanya mendapat keuntungan saja. Ini yang tidak dilihat oleh lembaga-lembaga pendidikan, bahwa yayasannya seakan-akan abai. Ya kan? Seharusnya yayasannya turun, memberikan bantuan itu kepada sekolah, agar terciptanya atau terjalannya penyelenggara pendidikan itu tidak terhambat efek dari siswa yang tadi menunggak pembayaran SPP misalnya, seperti itu. Tapi kan maaf ya Pak, Boleh. misalkan kalau banyak yang nunggak juga kan akan jadi beban juga yayasan gitu. Apakah memang kebijakan untuk mengeluarkan itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan atau seperti apa Pak? Seperti di awal tadi saya katakan, ini masih menjadi perdebatan antara ada yang berpendapat berpendapat diperbolehkan, ada pendapat tidak diperbolehkan. Saya mengambil yang tidak diperbolehkan dengan dasar hukum tadi. Yang tadi. Adapun diperbolehkan. Karena tadi melihatnya apa faktornya. Kalau seandainya ada 50% menunggak, itu sekolah nggak jalan misalnya. Operasional sekolah kan nggak jalan. Tapi yang jadi problemnya adalah seperti ini. Kita sebagai penyelenggara pendidikan, biasanya ada mitigasi-mitigasi, Pak. Nah, mitigasi-mitigasi ini yang penting. Bagaimana terciptanya agar para wali murid ini bisa tertib melakukan pembayaran SPP. Berarti mungkin situasional kali ya. Kita lihat lagi siswanya nih nunggaknya. Bener. Iya ya kan. Betul. Kembali lagi. Kita lihat. Ini siswa nunggak emang karena memang dia nggak mau bayar sengaja. Padahal mereka ada uang ya. Atau memang kondisi ekonominya qadarullah lagi drop. Lagi jatuh gitu kan. Berarti kembali lagi kebijakan tersebut diserahkan ke yayasan ya. Seharusnya. Tapi yayasan harus ingat tuh fungsi yayasan tuh sendiri harus apa gitu ya, sebenarnya harus dikedepankan gitu ya. Iya, yayasan harus bertanggung jawab. Iya, adapun mengeluarkan atau tidak mengeluarkan itu sebenarnya dikembalikan lagi ke yayasan, tapi dengan dasar tadi gitu kan. Masa iya sih orang ya qadarullah ya kondisi ekonomi orang tua lagi susah, payah. Misalnya memang nggak ada PHK orang tuanya, nggak ada kebijakan toleransi bayar ya yang harusnya dilunasinya sampai Desember, kasihlah tempo dilunasinya sampai Juni misalkan gitu kan. Jangan sampai dikeluarkan gitu. Jangan sampai dikeluarkan, tidak dibenarkan. Praktek mengeluarkan sekolah karena SPP, menunggak SPP tidak dibenarkan. Walaupun kalau kita bicara prakteknya boleh-boleh aja, tapi kita harus detailkan dulu. Gitu. Apakah benar nih? Tadi ada indikator-indikator pendukungnya apa nih? Kalau memang siswa ini memang lagi nggak mampu, kenapa nggak dibikin program beasiswa dari yayasan? Karena tadi tujuan yayasan itu buat apa sih? Kembali lagi ke yayasan. Yayasannya paham nggak nih, ya kan? Terciptanya atau terbentuknya yayasan itu sendiri buat apa? Gitu. Makanya saya berpendapat yang tidak diperbolehkan. Walaupun pada prakteknya saya pernah bekerja di satu lembaga sekolah, kita mengeluarkan siswa yang melakukan tunggakan pembayaran. Karena pembayaran tunggakannya sampai 3 atau 4 tahun nggak ada. Kalau itu dibiarkan kan keuangan sekolah nggak stabil, bisa nggak berjalan operasional. Jadi memang kita lihat dalam proses pengeluaran itu harus didetailkan. Kira-kira siswa ini bisa dikeluarkan, tapi apakah sudah ada proses-prosesnya? Tidak serta-merta, oh dia nunggak nih, langsung kita keluarkan aja. Itu yang tidak diperbolehkan, praktek-praktek yang kayak gitu. Kira-kira gitu Pak Hendra. Ya kembali lagi kebijakan yayasannya itu sendiri, mau mengeluarkan atau tidak gitu kan. Kalau misalkan ini harus dikeluarkan ini ya it's okay, tapi lihat lagi itu emang karena faktor kesengajaan dari orang tuanya memang gak mau bayar atau memang ketidakmampuan dari orang tuanya. Karena tadi kalau kita bicara soal perjanjian antara wali murid sama pihak sekolah, itu kan sifatnya nggak absolut.
Nggak serta-merta sekolah itu punya kewenangan yang powerful, atau sebaliknya wali murid bisa sewenang-wenang Iya. tidak melakukan pembayaran SPP, karena dua-duanya harus saling Saling ada bersinergi. kesepakatan. Iya, harus Iya. ada kesepakatan kedua belah pihak kayak gitu. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan? Yang terakhir menurut saya sebagai penutup, saya cuma ingin katakan ke yayasan. Kalau yayasan itu harus melihat, jangan hanya melihat di di ujungnya aja, harus juga dilihat dari hulu ke hilir kayak gitu. Bagaimana ketika siswa ada yang melakukan tunggakan pembayaran SPP, dilihat dong, ini kira-kira kenapa dia melakukan tunggakan SPP? Apakah memang tadi karena kelalaian orang tua, atau yang kedua karena memang orang tuanya tidak mampu, efek dari ekonomi kita kan lagi lemah nih. Kira-kira kayak gitu Pak Hendra. Jadi kembali kepada di awal, bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan pendidikan harus memberikan pelayanan secara baik dan maksimal gitu. Bukan serta-merta wali murid atau peserta didik melakukan satu kekeliruan itu langsung dilakukan tindakan sewenang-wenang. Kira-kira begitu Pak Hendra. Iya, sebenarnya saya juga lagi nungguin keputusan MK nih kan udah. Iya, itu ya. Kita tunggu aja, semoga kedepannya bisa kita menunggu itu Sohib Owaso. Apa peran pemerintah? Apa tuh Pak keputusan MK, mungkin bisa di-speed lagi? Bahwasanya pendidikan, putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa pendidikan dasar, pendidikan sekolah dasar, SD, SMP itu gratis, negeri atau pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Walaupun diperbolehkan melakukan pungutan biaya dengan ada indikator-indikator tertentu, itu diperbolehkan dalam putusan ini. Namun kita masih menunggu nih, apakah pemerintah siap untuk melakukan penggratisan manuver besar-besaran. Betul. Udah hampir setengah tahun. Hampir sudah setengah tahun berjalan, ternyata tidak ada tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Memang putusan tersebut juga memang kontroversial juga ya, karena kita kaget ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tinggal kita lihat aja ntar actionnya seperti realisasinya ya. Emang ini sangat rumit banget ya, makanya pemerintah sampai sekarang ya belum, ya kalau kita lihat memang belum bergerak. Belum ada, baru sampai ke tahap memutuskan. Betul, seperti itu. Oke Pak, cukup. Thank you untuk obrolannya ringan, santai aja buat bisa menambah wawasan dari Sohib Owaso. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan seputar edukasi.